dong sama buah yang satu ini kan? Ternyata Indonesia tuh punya banyak banget loh Sobat Bumi pohon kelapa yang terbentang dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Berdasarkan data, itu sekitar 3,8 juta hektar itu merupakan perkebunan kelapa. Sobat Bumi, selain menjadi bahan makanan, kelapa ini punya banyak manfaat lainnya loh. Penasaran kan? Apa sih manfaat dari kelapa yang lainnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Bumiku Satu. Hai Sobat Bumi, waktu sekolah pastinya kita pernah ikut kegiatan pramuka kan? Nah, kalau gitu, tahu dong lambang pramuka itu apa? Yap, lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Tapi ada yang tahu nggak nih, kenapa lambang pramuka itu tunas kelapa? Kelapa dipilih jadi lambang pramuka karena manfaatnya yang sangat besar Sobat Bumi. Semua bagian dari pohon kelapa bisa loh dimanfaatin. Mulai dari akar, batang, daun, buah, hingga dahannya. Semua bisa kita olah loh. Makanya gak heran kan kalau kelapa sering disebut dengan pohon kehidupan atau tree of life. Sobat Bumi, sebagai negara tropis, kita memiliki luas perkebunan kelapa yang melimpah. Pohonnya ini bisa kita temukan di hampir wilayah Indonesia dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Sayangnya potensi yang melimpah ini pemanfaatannya masih belum optimal Sobat Bumi. Sobat Bumi, komoditas kelapa adalah bahan baku yang sangat potensial dan berguna yang menghasilkan beragam produk. Seperti minyak kelapa, virgin coconut oil, gula kelapa, dan aneka makanan serta minuman. Serta ada produk furniture juga nih yang digunakan dari kayu kelapa. Tanpa panjang kata lagi, yuk kita kenalan sama salah satu Sobat Bumi kita yang banyak ngembangin produk berbahan kelapa. Sobat Bumi, ternyata selain dibuat menjadi santan kelapa, kelapa ini bisa dibuat menjadi minyak goreng sehat dan asap cair pengganti formalin. Mau tahu kan lebih dalamnya? Kita saksiin yuk obrolannya dengan Arif Nugroho. Sebenarnya Indonesia mempunyai luasan areal kelapa terbesar di dunia, yaitu 3,7 juta hektar yang terbentang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua, di mana 96% yang mempunyai adalah petani kelapa, kemudian 3%-nya adalah pemerintah dan sisanya adalah swasta. Walaupun kita mempunyai luasan areal kelapa terbesar di dunia, tetapi secara produktivitas kita masih kalah dengan Filipina, India, dan Sri Lanka. Banyak sekali produk turunan yang dihasilkan dari kelapa. Itu mengapa logo Pramuka memakai tunas kelapa. Mulai dari luarnya adalah sabut kelapa. Sabut kelapa itu lapisan terluar dari buah kelapa yang bersifat melindungi isi dari kelapa. Di sebagian daerah, sabut kelapa itu adalah limbah. Orang sebatas membuat untuk keset, kemudian sapu, kemudian kerajinan yang mungkin pasarnya tidak begitu optimal. Kita kembangkan menjadi ada satu produk yang namanya Kokomes, adalah jaring sabut kelapa sebagai media reklamasi lahan bekas tambang. Kemudian lebih ke dalam lagi adalah tempurung kelapa itu sendiri. Tempurung kelapa merupakan lapisan yang paling keras dari buah kelapa. Biasanya juga dari tempurung kelapa itu hanya sebagai bahan bakar saja dibakar, yang sebenarnya nilai tambahnya bisa juga lebih banyak. Seperti yang saat ini kita lakukan adalah teknologi pengolahan tempurung kelapa menjadi asap cair dan arang tempurung kelapa, di mana asap cair itu sendiri tadi berfungsi sebagai pengawet makanan yang sangat aman bagi kesehatan kita. Sedangkan arangnya bisa kita buat lagi menjadi briket dan karbon aktif.
Ada juga untuk kerajinan. Kerajinan itu dapat dimanfaatkan menjadi, kita lihat seperti ada untuk gorden, kemudian untuk penutup lampu, kemudian kita buat menjadi ATBM, yaitu alat tenun bukan mesin, menjadi tikar, dan sebagainya. Kemudian jika itu tempurung kelapa kita bisa manfaatkan menjadi aneka kerajinan seperti barang furniture, piring, kemudian gelas, sendok, dan celengan yang berbahan baku tempurung kelapa. Sedangkan kerajinan yang lain dari kelapa adalah dari batang kelapa. Batang kelapa itu kita buat menjadi furniture, kemudian hiasan dinding, meja, kursi, dan sebagainya. Nah Sobat Umi, ini dia nih santan hasil dari perasan kelapa. Dan dengan alat di samping Nadia ini nih, gampang banget tadi hasil parutannya diperas dan langsung jadi kayak gini. Selain santan, ada minyak goreng sehat dan asap cair pengganti formalin loh, yang Sobat Umi mungkin belum tahu nih gimana cara buatnya. Makanya di segmen Kulak-Kulik sehabis ini, Sobat Umi bakal tahu caranya. Langsung aja ya saksiin. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana membuat minyak goreng yang berbahan baku dari minyak kelapa. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu minyak kelapa itu sendiri, ini. Kemudian bahannya yang lain adalah KOH. Fungsi KOH adalah untuk menetralisir atau mengangkat asam lemak bebas atau yang bisa disebut dengan gliserol. Sedangkan peralatannya adalah peralatan yang sangat sederhana, yang mudah dirapat. Pertama adalah mixer, kemudian ada gelas ukur, ada pengaduk manual, dan termometer. Cara pembuatannya sangat-sangat sederhana sekali, di mana setiap 1 liter minyak kelapa dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian pada suhu 70 derajat Celcius itu dimasukkan larutan KOH. Fungsi dari KOH sebenarnya ini tidak bahaya, dia tidak larut di dalam minyak, tapi dia justru mengangkat asam lemak bebas yang ada di minyak. Nah, sudah jernih. Kemudian kita masukkan ketika minyak sudah mencapai suhu 70 derajat Celcius. Ini sudah 70 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan. Sambil dimasukkan, kemudian kita mixer. Suhunya kita pertahankan pada suhu 90 derajat Celcius. Kenapa harus dipertahankan pada suhu 90 derajat Celcius? Karena apabila lebih dari 100, maka kandungan yang ada di minyak bisa menjadi hilang atau rusak. Walaupun sebenarnya suhu di titik didih minyak mencapai 300 derajat Celcius. Buih-buih ini adalah asam lemak bebasnya atau gliserolnya. Ini adalah asam lemak bebasnya atau gliserol yang putih-putih ini. Ini juga salah satu bahan baku untuk membuat sabun. Nah, kita ambil gliserolnya ini. Kita mixer lagi sampai betul-betul asam lemak bebasnya habis. Jika sudah dipastikan gliserolnya tidak ada, mixernya kita hentikan. Kemudian kita tunggu sekitar 15 menit agar gliserol yang masih ada di minyak naik ke atas. Setelah gliserol kita ambil, tinggal kandungan minyaknya. Kemudian kita dinginkan sebentar, baru minyak kita saring dan siap untuk dikonsumsi menjadi minyak goreng premium, minyak goreng yang sangat bagus untuk kesehatan dibandingkan dengan minyak goreng yang lain. Nah, ini adalah alat pengolah tempurung kelapa menjadi asap cair. Alat ini namanya adalah pirolisis. Pirolisis ini sistem kerjanya adalah
tempurung kelapa dimasukkan dari pintu yang atas itu. Kemudian tungku itu ditutup pakai batu bata agar panasnya dia merata di dalam. Karena asapnya banyak, kita tampung menggunakan pipa destilasi ini, kemudian didinginkan. Tempurung kelapa sendiri tidak kena api langsung, tetapi dia dipanaskan seperti sistem oven. Pemanasannya sampai 700 derajat. Kemudian selama proses pembakaran ini selama 5-6 jam. Sedangkan kapasitas tungku pirolisis ini adalah 150 kilo yang nantinya akan menghasilkan output 45%-nya asap cair, kemudian 40%-nya adalah arang tempurung kelapa yang tadinya batok, kemudian menjadi arang tempurung kelapa. Dan sisanya yang keluar adalah tir. Tir ini merupakan fraksi berat atau fraksi yang tidak mengalir ke asap cair. Nah, setelah 5-6 jam pendinginan di sini, di mana sirkulasi air terus mengalir, air selalu dingin karena asap ini masih panas, kemudian menjadi asap cair di penampungan di sini menjadi grade 3 untuk belum bisa dikonsumsi. Grade 3 ini untuk digunakan sebagai non pangan. Salah satunya untuk pestisida, juga bisa digunakan sebagai pengawet kayu. Kemudian bisa juga untuk penggumpal karet atau latex. Nah, ini adalah hasil pembakaran pertama dari pirolisis. Ini kita sebut dengan asap cair grade 3 atau non pangan. Kenapa non pangan? Karena dia belum bisa digunakan untuk pangan, masih banyak kandungan seperti fenolnya, kemudian benzoapirennya dan sebagainya. Ini bisa digunakan untuk pengawet kayu, kemudian pestisida, penyamakan kulit, kemudian untuk penggumpal latex atau karet. Warnanya coklat seperti teh gitu, dan bau asapnya sangat pekat sekali. Nah, ini ada tumpukan jerigen hasil pembakaran sebelum nantinya akan didestilasi lagi menjadi grade 2. Grade 2 kita destilasi lagi baru bisa digunakan untuk sebagai bahan pengawet makanan. Sedangkan hasil samping dari pengolahan asap cair adalah arang tempurung kelapa. Arang tempurung kelapa ini kualitasnya jauh lebih bagus daripada proses pembakaran yang tradisional, karena pada saat terakhirnya dia tidak disiram pakai air untuk mengurangi bara apinya. Tetapi karena ini dia tidak kena api langsung, kualitas arangnya pun sangat bagus sekali. Dari kapasitas 150 kilo tempurung kelapa tadi, kurang lebih menjadi 40%-nya saja, hanya sekitar 60-70 kilo saja menjadi arang tempurung kelapa ini. Arang tempurung kelapa nantinya kita buat menjadi briket, ataupun kalau tidak dibuat briket, sebenarnya pangsa pasar tempurung kelapa juga sangatlah tinggi. Selain untuk briket, kita juga bisa kita buat menjadi arang aktif atau karbon aktif. Kemudian bisa juga sebagai tepung tempurung kelapa. Sedangkan kalau karbon aktif tadi fungsinya adalah untuk filtrasi, untuk menyaring. Tetapi itu perlu teknologi yang lebih tinggi lagi, di vakum pada suhu 1000 sampai 1500 derajat Celcius. Sobat Bumi, udah banyak banget kan ilmu yang kita dapat dari Arif Nugroho. Kita tambahin lagi nih ya info menarik lainnya. Kita mulai dari manfaat minyak goreng kelapa. Sobat Bumi tahu nggak? Dr. Weston A. Prince, seorang ahli gizi dari Ohio, Amerika Serikat, pernah bikin penelitian terhadap penduduk pulau-pulau Pasifik, di mana penduduk tersebut turun-temurun terbiasa mengkonsumsi kelapa, baik dagingnya, santannya, dan minyaknya. Ini mereka gunakan sebagai bahan utama menu makanan. Hasilnya, ternyata kesehatan penduduk mereka sangat bagus. Fisiknya langsing dan kekar, rambutnya tebal, kulitnya berkilau dan indah, giginya kuat dan bagus-bagus,
serta jarang mengalami penderitaan penyakit. Penelitian intensif ini mengatakan kalau minyak goreng kelapa atau klentik termasuk kategori asam lemak jenuh rantai sedang atau medium chain fatty acid. Sedangkan minyak goreng lainnya termasuk golongan minyak dengan asam lemak rantai karbon panjang atau long chain fatty acid. Perbedaan ini memiliki daya fisiologis dan biologis yang sangat berbeda terhadap kesehatan manusia. Setelah kita tahu minyak goreng, kita lanjut produk lain dari kelapa, yaitu asap cair. Liquid smoke yang jadi nama lain dari asap cair ini merupakan hasil dari destilasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran tempurung kelapa. Hasil turunan dari pembakaran batok atau tempurung kelapa ini bisa dibagi ke dalam beberapa tingkat. Asap cair grade 3 tidak bisa digunakan untuk pengawet makanan karena masih banyak mengandung tar karsinogenik. Asap cair grade 3 digunakan pada pengolahan karet, penghilang bau, dan pengawet kayu agar tahan dari rayap. Sementara asap cair grade 2 bisa digunakan untuk mengawetkan makanan dengan rasa asap. Dan untuk asap cair grade 1 dapat digunakan sebagai pengawet makanan pengganti formalin. Selain itu, proses pembakaran batok kelapanya bisa digunakan untuk karbon aktif atau juga briket. Jadi tidak ada yang terbuang dari proses pembuatan asap cair ini. Sobat Bumi, satu hal yang menarik dalam memanfaatkan bagian-bagian kelapa adalah pada batok atau cangkang buahnya. Hal ini karena sekilas mungkin tidak terpikirkan bahwa batok kelapa mempunyai nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan buah kelapanya sendiri. Dengan sentuhan tangan-tangan kreatif, batok kelapa dapat disulap menjadi benda-benda kerajinan yang memiliki nilai guna juga nilai seni. Pemanfaatan batok kelapa sebagai kerajinan ini khususnya seperti perabotan rumah tangga dan aksesoris lainnya disebabkan karena sifatnya yang keras, kuat, mempunyai warna yang indah, hitam atau coklat dengan motif alami, serta mudah diolah Sobat Bumi menggunakan alat yang sederhana. Sepertinya nggak ada habisnya ya kalau kita ngulik produk turunan dari kelapa ini. Benar-benar tree of life banget Sobat Bumi. Wah, keren banget ya tanaman jenis yang satu ini. Sobat Bumi, masih ada obrolan menarik lagi nih dengan Arif Nugroho yang memang jagonya ngembangin kelapa. Saksiin ya. Oh ya, kenapa dibilang minyak kita adalah minyak sehat? Karena secara proses produksi dan bahan bakunya didapatkan juga dengan secara alami, dengan proses VCO tanpa melalui proses kopra yang dijemur. Kalau dengan proses kopra itu kelapa dijemur selama beberapa hari, kemudian si petani ini hanya menjual berupa kopra saja kepada industri besar. Tapi yang kita konsep di sini adalah masyarakat atau petani itu sendiri membuat bahan baku minyaknya atau CCO-nya atau kita kenal dengan crude coconut oil-nya, kemudian mereka setor ke kita, kemudian kita olah dengan sistem yang kita sebut dengan netralisasi. Kenapa sehat itu tadi saya bilang karena itu tidak kita dalam proses pembakarannya pada suhu 90 derajat Celcius itu tidak merusak minyak itu sendiri. Kemudian setelah itu filtrasi menggunakan batu zeolit, kertas saring dan kapas. Minyak goreng kelapa kita dilihat dari warnanya yang jernih itu bisa dipakai untuk 3 sampai dengan 4 kali penggorengan. Pada penggorengan kedua, ketiga dia masih mempertahankan warnanya jernih dibandingkan dengan minyak goreng yang lainnya yang
pada warna awalnya sudah menjadi kuning. Kenapa warna kuning? Itu sebenarnya pada dia pemanasan pada suhu yang sangat tinggi. Asap cair ini bisa dikatakan ramah lingkungan karena juga didapat dari pemanfaatan limbah tempurung kelapa. Kita bisa lihat sendiri tempurung kelapa yang dibuang menggunung begitu saja, yang sebenarnya itu adalah nilai yang sangat ekonomis. Dia ramah lingkungan, juga ramah untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita ketika itu asap cair itu kita konsumsi. Produk turunan kelapa yang dapat diolah, yang sebenarnya masyarakat juga kurang begitu familiar adalah kokomes itu sendiri. Orang masih bingung apa itu kokomes. Sebenarnya kokomes adalah produk yang sangat sederhana, tidak ada teknologinya, tetapi pangsa pasarnya sangat besar sekali. Karena yang menggunakan adalah berbagai perusahaan tambang sebagai media reklamasi lahan bekas tambangnya. Sebenarnya semua produk olahan kelapa mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri. Tempurung kelapanya menjadi kerajinan, kemudian ada juga yang membuat aktif karbon atau karbon aktif untuk sebagai filtrasi. Ada juga air kelapanya kita buat nata de coco. Pangsa pasar nata de coco sendiri itu pun sangat besar sekali. Harapan saya adalah produk ini dapat direplikasi di daerah, diaplikasikan, karena pohon kelapa banyak di daerah kita. Karena memang produk ini sangat ramah lingkungan, sangat alami, yang biasanya hanya dibuang-buang begitu saja, tetapi kita manfaatkan sehingga mempunyai nilai ekonomis. Udah saksin kan episode kita kali ini? Udah tahu dong apa sih manfaatnya kelapa? Yang terpenting bukan hanya sebagai bahan makanan aja nih Sobat Umi, tapi bisa jadi bahan furniture untuk yang batoknya, buat jadi hiasan dinding, semuanya bisa. Dan yang terpenting bisa jadi minyak goreng sehat nih yang Sobat Umi bisa pakai di rumah, tahan selama 3 tahun dan 3-4 kali pemakaian. Juga sebagai asap cair pengganti formalin yang sehat tentunya. Sobat Umi masih penasaran kan sama episode-episode menarik lainnya? Makanya saksikan terus Bumiku 1 setiap hari Minggu jam 15.30. Buat Sobat Umi nih yang punya Twitter, ayo dong follow Twitter kami di Bumiku1.tv. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu, dadah!